Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di channel YouTube saya. Seperti biasa saya terus hadir menjumpai Bapak Ibu untuk terus kita dengarkan bersama-sama kesaksian dari orang-orang yang sebelumnya tidak percaya Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam video ini seorang muslimah cantik, pemudi yang sangat luar biasa. Bagaimana ia dijamah oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa saudara-saudara. Dan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa satu jiwa yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan kiranya apa yang ia sampaikan ini dalam kesaksian ini, ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa petik di sana, sehingga kita akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita akan semakin beriman kepada Kristus, sehingga tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena kita sudah diselamatkan. Sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Seperti apa jalan ceritanya, saudara-saudara, kita saksikan bersama. Oke, salam teman-teman. Kembali lagi dengan Cerita Jamal di channel Cerita Jamal. Kali ini kita mengundang kembali Marsanda. Ini adalah kesaksian yang kedua, karena yang pertama kemarin selain Marsanda banyak yang lupa-lupa ya, karena ada hubungannya dengan sakitnya ya. Jadi sekalian juga menjawab ada netizen yang mengatakan, oh ternyata berarti Marsanda Ambon bukan Betawi gitu. Nah, di sini kita akan Marsanda akan melengkapi dengan detail apa yang kemarin yang lupa juga ya, gimana dengan papanya sebenarnya, apakah benar papanya yang mengajak dia masuk Kristen atau bagaimananya ya. Nanti Marsanda akan cerita. Oke, makanya ada kesaksian part 2 ini lebih lengkap lagi dan lebih seru lagi ya. Jadi jangan lupa untuk stay tune sampai selesai ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Biasakan berdoa sebelum memulai segala sesuatu. Oke, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, untuk kesehatan yang Kau beri, untuk segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai untuk bersaksi kembali ya Tuhan, biarlah segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi Marsanda dalam bersaksi, mulut bibir kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ya Tuhan, dari awal sampai selesai ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kesaksian Marsanda yang kedua ini Tuhan bisa memberkati banyak orang di luar sana ya Tuhan Yesus, yang mungkin saat ini juga mengalami hal yang sama dengan Marsanda, bisa dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Segala sesuatu telah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang ya, biar gak lupa-lupa kita akan mulai sekarang. Mungkin kalau Marsanda kan masih dalam, belum sembuh, belum pulih, masih dalam pemulihan, recovery ya kalau bahasa itu ya. Recovery ya, masih belum bisa ke MRI ya. Udah benar sekarang. Jangan ketawa ya. Jadi belum bisa dikasih obat yang pasti, jadi makanya belum ada obatnya juga. Tapi Marsanda sekarang ini masih terapi. Tapi kemarin-kemarin ini itu banyak yang kurang gitu. Jadi sekarang ini dicatat aja apa yang ditanyakan, jadi nanti Marsanda bisa menjelaskan lebih lengkap gitu. Karena ya itu otak kecilnya yang kena gitu. Jadi banyak yang lupa kadang-kadang kalau nggak diingatkan gitu ya Marsanda ya. Kita sapa dulu Marsanda. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Ya mungkin Marsanda mau ngomong dulu sebelum nanti aku bertanya-tanya sama netizen. Mau ngomong apa? Ya, aku mau ngucapin makasih banyak ya untuk yang udah bantu kemarin maupun yang belum bisa bantu. Semoga kalian diberkati ya. Terus Tuhan memberikan kalian berkat yang melimpah-limpah. Terima kasih banyak. Dan untuk doanya, karena aku puji Tuhan ngomongnya udah agak mendingan ya daripada yang waktu itu ya Uni ya. Ya. Lebih jauh lebih baik ya. Jadi terima kasih ya untuk doanya juga gitu ya. Iya. Oke, sekarang aku bertanya ya. Udah dicatat pertanyaannya ya. Dia kayak aku udah kayak host di televisi nih. Oke. Ya, yang kemarin itu kan
yang waktu kecilnya Marsanda itu kurang lengkap ya. Kalau dari bundanya waktu itu cerita ke aku itu kan lengkap, dari Marsanda juga waktu itu kan. Waktu itu kan Marsanda yang kesaksian ya. Jadi aku itu panjang banget dan aku itu terhanyut banget gitu. Tapi kemarin kan nggak semua ya, mungkin karena Marsanda banyak yang lupa juga. Jadi makanya sekarang aku tanya aja gitu ya. Nanti Marsanda menjawab. Yang pertama itu karena netizen juga ada yang bicara ya tadi seperti yang awal aku bilang bahwa oh, berarti dia Ambon gitu. Memang bapaknya Ambon, tetapi kan ibunya Betawi dan dibesarkan secara Betawi sampai dia remaja, sampai baru dia bisa ketemu papanya. Oke, aku mau bertanya, waktu masih masa kecilnya itu, yang aku dengar waktu itu kan dari bunda bahwa papanya kan berusaha untuk mencari Marsanda itu memang udah dari bayi gitu, udah dari kecil gitu. Tetapi nggak dikasih izin waktu masih kecil sama bunda. Coba bisa ceritakan gimana ceritanya gitu. Iya, jadi kan waktu itu kan aku tuh lahir, kalian tahu kan, Ambon sama Betawi, dan nggak bisa bersatu karena kepercayaannya yang beda. Nah, aku lahir, keluarga besar bunda tuh yang kakak-kakaknya sepakat untuk nggak nemuin aku sama papa karena beda kepercayaan. Setelah itu aku dibesarkan di lingkungan Betawi tuh, jadi secara Muslim waktu itu. Dan ya mau nggak mau aku ikut dong. Terus papa tuh mencari-cari aku kan, tapi nggak ketemu karena sengaja bunda tuh kabur dari papa. Terus habis itu ketemulah, akhirnya ditemuin sama teman lamanya bunda. Aku manggilnya mami. Nah si mami ini nemuin bunda sama papa tanpa persetujuan bunda, karena bunda ditanya tuh nggak mau gitu maksudnya. Nah begitu pertama kali aku ketemu papa, aku manggilnya bukan papa, Om Deddy aku manggil. Om Deddy. Iya. Padahal namanya bukan Deddy ya. Kenalinnya Om Deddy. Om Deddy gitu ya. Nah pertama kali ketemu papa, nggak tahu kenapa aku tuh ada rasa kebencian gitu loh. Padahal aku nggak kenal itu siapa tadinya. Belum tahu itu ya, Om taunya ya, Om Deddy ya. Temannya bunda. Temannya bunda. Iya, dikenalin tuh. Lama deh aku penolakan tuh ada 2 tahun 3 tahun tuh aku nolak papa gitu. Apalagi semenjak aku tahu papa itu ayahku, aku langsung kayak ih nggak mau gitu. Aku awalnya nggak nerima, cuman kan muka sama kayak papa gitu ya, nggak bisa menolak fakta juga. Akhirnya aku perlahan mulai bisa nerima papa, sampai akhirnya aku nerima tuh SMP itu udah mulai nerima papa. Jadi waktu itu aku udah ketemu kan, aku nggak nerima papa, penolakan lah. Terus lama banget nggak ketemu, akhirnya papa nih nyari-nyari alamat aku di Pamulang. Ketemulah berdua tuh dia sama temennya, hujan-hujan Bo, bayangin aja. Hujan-hujan ya. Datang nih, begitu datang permisi, ada Marsha gitu. Nah terus udah kayak gitu bunda mikir, hah yang nyari anak gue kok bapak-bapak gitu kan. Iya. Marsha masih kecil waktu itu ya. Masih SD. Iya. Terus waktu itu akhirnya si temannya papa itu nunjuk bapak, nggak kan bunda nggak ngenalin karena pakai helm, hujan-hujan tuh. Terus lepas helm, bunda langsung mau ngapain kesini? Udah langsung marah, udah langsung ngegas. Gue cuma ngasih duit mau ketemu anak gue gitu. Nah terus mau ngapain? Gak usah. Bunda pokoknya di situ marah-marah banget lah. Nah terus akhirnya si papa tuh maju selangkah gitu kan, mau masuk rumah. Lu maju selangkah lagi lu, gue teriakin maling. Lu maju selangkah, gue teriakin maling. Pokoknya gitu. Ih dalam hati aku, bunda kejam banget ya, kayak ibu tiri gitu. Ya akhirnya aku ketemu tuh, dibolehin 5 menit katanya. Belum juga 5 menit udah dipanggil. Udah dipanggil ya? Iya terus akhirnya dari situlah kita tukeran WA. Waktu itu belum ada WA, tukeran BBM. Oh BBM, udah BBM ya? Sama nomor telepon, nah gitu. Ya udah, itu abis itu diusir tuh, aku dipaksa masuk kayak gini. Sayang masuk, oke kayak ibu tiri deh. Nah aku akhirnya masuk kan. Terus pas masuk aku ngomong tanpa sadar, kasihan deh papa gitu. Itu aku nangis. Pertama kali aku nangisin, pertama kali aku manggil papa tuh di situ. Ya. Oke, tapi ada yang komen katanya ya karena bapaknya Kristen, jadinya Marsha masuk Kristen. Aku mau tanya nih, apakah waktu ketemu, jadi kan nanti ketemunya setelah itu kan nanti baru ketemu kan udah di SMP ya, kan udah di kesaksian pertama. Nah, apakah setelah mulai ketemu pertemuan-pertemuan itu papa ngajak Marsha masuk Kristen atau pernah nggak ngomong-ngomong soal agama atau gimana gitu? Enggak, sebenarnya gini. Mungkin orang berpendapat Kristen, Ambon jelas saja Kristen gitu, tapi tidak. Jadi keluarga bunda ini tuh Betawinya benar-benar strict, Islamnya benar-benar strict.
jadi aku nggak akan kepikiran tuh mau pindah gitu. Nah, suatu waktu aku lagi makan sama papa hari Sabtu waktu itu, makan, tiba-tiba nggak tahu ya panggilan dari mana gitu. Aku mau ikut agama papa, aku mau ke gereja, aku bilangnya gitu, Pak aku mau ke gereja deh gitu ya. Jadi karena aku dibesarkan dari keluarga Betawi ya, strict Islamnya gitu. Terus dari papa sendiri nggak pernah ngajarin aku Kristen tuh gini, gereja yuk gini-gini, nggak pernah, sekalipun nggak pernah. Terus papa tuh menurut aku ya, papa tuh ketemu aku aja udah bersyukur, dan itu keluarga besar nggak ada yang tahu, cuma bunda aja yang tahu. Jadi gitu, jadi untuk mengiming-imingi aku, ngajak aku pindah Kristen tuh nggak, sama sekali nggak mungkin ya, soalnya mungkin. Takut nanti papanya nggak boleh ketemu Marsha lagi kalau ketahuan diajak ya. Jadi itu ya untuk jawabannya sama yang komen di bawah ya. Untuk ketemu anaknya aja dia udah bersyukur. Kalau dia bilang ngajak-ngajak Kristen, ketahuan sama bundanya, keluarga besarnya, otomatis dia nggak akan bisa ketemu lagi sama Marsha. Jadi nggak mungkin papanya ngajak-ngajak, bahkan sama sekali nggak pernah ngomong soal agama ya. Iya, nggak pernah sekalipun. Jalan aja sama papa, makan-makan aja gitu ya. Oke. Di kesaksian pertama kan Marsha udah bicara soal dia terima Tuhan Yesus tuh di umur 17 tahun ya. Tapi ketahuan keluarganya itu kan belum jelas gitu. Jadi pas ketahuan keluarganya itu berapa lama setelah Marsha dibaptis? Ya, jadi kan aku kemarin bilang ya, aku terima Tuhan Yesus itu umur 17 tahun. Gitu. Nah, terus aku dibaptis tuh umur 19 tahun. 4 bulan setelah aku dibaptis, itu keluarga ketahuannya dari mimpi. Jadi kakak sepupuku, padahal dia Islam banget, Islamnya strict banget. Mimpi 3 hari berturut-turut ada laki-laki jubah putih, rambut panjang datang ngambil aku dari keluarga. Gitu. Ya ketahuan lah, kira aku kalau mau bohong juga sebenarnya aku bisa, tapi aku ngerasa itu kesempatan yang dikasih Tuhan, jadilah aku jujur. Jadi 2 tahun ya. 2 Iya. tahun setelah Marsha percaya Tuhan Yesus, terus dibaptis 2 tahun kemudian, 4 bulan kemudian baru ketahuan keluarga. Iya. Nah, gimana ketika Marsha percaya Tuhan Yesus itu kan di umur 17 tahun. Apakah setelah itu walaupun belum dibaptis Marsha intens gitu ke gereja setiap minggu? Iya, setiap minggu sama papa pergi ke gereja. Nah itu aku kan masih diem-diem ya, keluarga besar belum ada yang tahu. Terus aku bilang ke bunda masih muslim waktu itu. Aku bilang, Bun, aku sama papa pergi ya gitu setiap hari minggu, tapi bunda nggak curiga sama sekali. Jadi ngomongnya pergi ketemuan aja ya sama bunda. Itu 2 tahun itu ya, lumayan loh. 17 tahun sampai ke 19 tahun setiap hari minggu Marsha pergi, tapi ya karena nggak dicurigai ya, karena kan memang hari itu hari libur ya, waktunya bisa bertemu, karena waktu itu Marsha juga kan sekolah gitu ya, jadi makanya mama nggak curiga. Oke. Jadi 2 tahun itu nggak ketahuan gitu. Oke, karena mama bundanya ada di sini, kita tanya aja sama bundanya langsung ya, walaupun bundanya nggak mau kelihatan mukanya ya, jadi suaranya aja ya. Bunda ya, nggak apa-apa ya bunda. Siap. Siap. Nih kan Marsha itu 2 tahun, selama 2 tahun dia selalu pergi tuh ya, setiap minggu. Dia kan izin terus sama papanya. Apa nggak curiga, misalnya kan papanya kan Kristen gitu kan, setiap minggu gitu, apa ada nggak kecurigaan kalau Marsha pergi ketemu papanya jangan-jangan masuk Kristen? Ada nggak kecurigaan kayak gitu? Jujur saat itu sih nggak ada ya, karena mungkin polos kali ya. Saya tuh cuma berpikir ketemu seorang bapak sama anak wajar, karena jujur Marsha ini memang butuh figur seorang bapak, dan saya membebaskan itu karena nggak terpikir sama sekali kalau bakalan nih Marsha ikut bapaknya. Nah di sini Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus ikut ke Tuhan Yesus lah gitu. Terus tapi saya berpikir gini, dia pasti akan jaga karena dia ketemu anaknya aja udah seneng, apalagi dia mau ngajarin anak saya yang nggak galak, itu dalam pikiran saya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin gitu loh. Karena saat itu saya nggak ngerti apa sih, bagaimana sih ibadahnya orang Kristus gitu. Jadi saya belum paham. Ya, karena waktu pacaran waktu itu pun juga kan beda agama, nggak saling ngomong agama ya, jadi nggak ada sama sekali. Iya, oke. Ya gitu ya, netizennya itu ada bundanya loh di sini. Nanti kita akan tanya-tanya bundanya beberapa hal ya, karena dia kan juga masuk Kristen. Bunda ditanya sekalian ya, kan waktu itu bunda juga diusir ya, karena mungkin saya sih berpikir
ketika Bunda ikut diusir, Marsha diusir karena Marsha waktu itu masih udah kuliah ya. Iya, Udah kuliah, masih tapi kan terlalu anak kecil. anak satu-satunya gitu. Kalau diusir sendiri nanti hidup di luar gimana? Makanya kan diusir sama mama-mamanya, walaupun mamanya waktu itu muslim juga. Jadi takutnya nanti Marsha malah jadi agak bener. Jadi pikiran keluarganya masih mikirin Marsha ya, walaupun Marsha diusir gitu. Jadi sama mamanya sekalian diusir. Nah, ketika Marsha diusir itu berapa lama mama memutuskan untuk menjadi Kristen? Setahun kemudian. Setahun kemudian, tapi awal kita diusir pindah ke tempat tinggal baru, itu Bunda nggak mau sama sekali dengerin aku baca Alkitab. Makanya aku baca Alkitab pas Bunda tidur gitu. Iya kan, tapi kan Bunda sering denger lagu rohani ya. Tiap pagi aku nyetel. Gak dimarahin? Enggak, karena kan udah siapa sih yang marah gitu. Jadi dengar lagu rohani, terus kadang Bunda senandung juga lagu rohani. Aku sampai kaget tanpa sadar gitu ya. Loh, kok Bunda tahu? Ya orang sering disetel gitu. Ya udah, akhirnya setahun kemudian deh terima Yesus. Oke, sekarang kita tanya langsung ke orangnya. Kenapa Bunda memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus juga? Bisa? Ya, jadi gini, selama setahun setelah pengusiran, saya diusir bersama anak saya. Ya di situ saya kan hampir tiap hari ya di setel anak saya itu lagu rohani. Jadi sampai saya sedikit hafal lah. Terus ada suatu ketika kayaknya ada lah lagu, cuma saya nggak tahu, lupa nama judul lagunya, itu ada yang sangat menyentuh benar. Nah terus saya berpikir gini, kalau saya beda agama dengan anak saya, bagaimana saya bisa berdoa bareng-bareng. Nah terus karena di agama saya sebelumnya yang saya tahu adalah kalau kita berbeda agama kita nggak bisa berdoa bersama-sama. Nah di situ saya mulai membuka hati saya untuk Tuhan. Jadi gini, saya merasa mendengar lagu-lagu rohani itu merasa nyaman. Terus ada pikiran juga saya akan ikut agama, ikut Kristus. Nah di situ saya mulai mencoba untuk ikut ke gereja. Ya itu awalnya kayak apa sih gitulah, kayak apa sih gitu. Dan ternyata di situ saya merasa kok lebih ada perasaan yang saya nggak bisa ceritain apa ya, cuma kok saya merasa ada kayak kedamaian. Amin. Ya, ada kedamaian. Nah disitulah akhirnya saya ambil keputusan bahwa dengan saya ikut Kristus artinya saya bisa berdoa bareng-bareng anak saya. Iya, jadi sekarang itu kan sering banget berdoa bareng ya, anaknya ya. Kalau dulu gimana, satunya berlawanan, satunya begini, satunya begini, kan nggak lucu ya. Ya, yang doanya juga beda gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang selanjutnya. Jadi sekarang kalian gimana nih, Bapak, Bunda, sama Marsha ini gimana ini? Kalian bisa cerita sedikit nggak dengan Bapak? Bunda atau aku? Mungkin Marsha aku dulu. Oke. Jadi aku senang banget ya sekarang, karena dulu tuh aku pengen kan mimpi kapan ya punya papa gitu, kapan ya punya keluarga utuh. Dan sekarang Tuhan tuh menjawab doaku gitu loh. Terus sekarang Papa sama Bunda udah bersatu, hubungannya baik gitu. Jadi aku senang banget. Jadi kayak Tuhan, makasih Tuhan gitu. Ya, ada rencana menikah ya? Dalam waktu dekat ya? Iya. Rencana mau menikah ya? Iya. Ya. Oke, Bunda sekarang happy? I'm happy. Jadi agak sedikit cerita nih. Ya. Justru saya mungkin ya berterima kasih juga sama anak saya karena dengan pengusirannya anak saya nih. Bunda, coba di sini mungkin suaranya lebih kedengaran nanti. Jadi gini, dengan berterima kasih ya. Berterima kasih juga dengan anak saya. Mungkin dengan anak saya diusir, saya jadi ketemu lagi dengan bapaknya ya. Mantan pacar ya. Mantan pacar ya. Nah terus di sini kita nggak hidup bersama sih, cuma kita satu atap tapi beda kamar. Ya. Nah terus di sini karena saya sering ketemu dan akhirnya saya membuka hati lagi untuk papanya. Tapi itu nggak langsung juga ya? Itu nggak langsung, itu makan waktu kurang lebih hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Jadi saya membuka hati saya lagi. Karena jadi terima Tuhan Yesus dulu. Terima Yesus dulu. Setahun kemudian buka hati lagi buat papanya. Jadi buka hati ke Tuhan Yesus dulu pertamanya ya. Nah di situ kan saya pikir gini, kita sudah seiman, apalagi yang mesti saya jaga. Kalau dulu kan saya jaga karena kita beda agama. Nah saat sekarang ini kita sudah satu agama. Akhirnya saya juga mau membuat anak saya bahagia. Bahagianya gini, karena dia kepingin punya keluarga utuh, ibu bapak yang kandung. Nah akhirnya saya membuka hati saya, dan sekarang ini saya sedang menjalani
dan akan melangkah ke jenjang pernikahan. Amin. Mohon doanya ya. Amin ya. Pasti ya. Yang baik-baik pasti dikabulkan. Amin. Jadi ceritanya ya sudah 20 tahun kemudian gitu ya. Ya, setelah 20 tahun kemudian saya baru ketemu dan akhirnya membuka hati kembali. Dulu kan nggak mau kan. Dulu nggak mau. Kalau dulu nikahnya secara Kristen kan udah dari dulu ya. Tapi perjalanan ini kan Tuhan itu bermacam cara ya untuk tetap membawa anak-anaknya. 20 tahun juga Tuhan Yesus menunggu dia ya, walaupun waktu itu menolak ya. Mungkin juga Tuhan maunya bukan karena menikah tapi karena hati ya. Kalau sekarang kan karena hati, karena membuka hati dulu ke Tuhan baru ke Bapaknya ya. Oke. Makasih Bunda ya. Maaf ya Bunda belum mau diekspos ya. Wajahnya tapi kayaknya udah sering warawiri sih di TikTok aku, di YouTube aku juga. Kalau ada yang namanya Betawi itu dia itu. Oke. Nah ini ke Marsha dulu nih, aku tanya nih, apa nih perbedaan sebelum terima Tuhan Yesus dan sesudah terima Tuhan Yesus nih dalam segala hal? Apa aja? Boleh cerita panjang sepanjang-panjangnya, nggak apa-apa, nggak masalah, waktu kita banyak. Oke Uni, waktu itu kan aku non Kristen ya. Nah itu aku jarang ibadah, hampir nggak pernah baca kitab suci, ibadah kayak gitu nggak pernah. Iya. Nah tapi begitu aku terima Tuhan Yesus, aku baca Alkitab, aku rajin dengerin, ya. Iya, bener deh, intimasinya tuh ada banget di agama yang sekarang, makanya aku suka banget gitu. Iya, itu kan karena hatinya udah nemplok ya. Aku juga dulu itu ibu juga bukan muslim yang tahu banyak banget, yang muslim banget gitu ya, gimana sih kalau yang taat banget gitu ya. Tapi bukan berarti kita segampang itu juga sih pindah-pindah agama ya. Ada ceritanya juga gitu. Walaupun maksudnya tiba-tiba dia itu kan Roh Kudus yang bekerja. tiba-tiba lagi makan kepikiran gitu. Aku mau ke gereja, gitu kan. Itu kan itu kan aku percaya itu Roh Kudus gitu loh. Buktinya setelah dia Kristen justru dia taat. Aku tuh bahkan Marsha ini lebih ini ya dari anakku sendiri gitu. Marsha ini lebih taat daripada Lydia ya. Kalau Lydia ya ke gereja itu kadang-kadang dia bolong gitu. Kalau Marsha itu kalau nggak sakit dia selalu pergi ke gereja, nggak pernah bolong. Aku tahu banget gitu. Kecuali kalau lagi sakit gitu. Ya, apa lagi? Kalau Bunda? Kalau aku merasa lebih dekat aja. Maksudnya gini, waktu di agama sebelumnya saya dekat, saya juga termasuk yang taat ya. Tapi maksudnya gini, dengan hati saya tuh kok beda gitu loh dengan apa yang sekarang nih saya jalanin. Gitu. Saya berdoa kayaknya lebih dekat dengan Tuhan ya. Kayaknya ngobrol enak aja. Kayak saya ngobrol sama, kebetulan orang tua saya sudah meninggal. Jadi saya ngobrol kayak sama bapak saya aja. Ya puji Tuhan ya, karena memang dia kan dipanggil bapak. Kan dia kan nyuruh kita memanggil dia bapak itu karena memang dia itu bapak kita. Jadi kalau kita ngobrol itu ya seperti kita ngobrol sama bapak. Kadang juga sekarang juga sebagai sahabat gitu. Ya itu seperti Marsha bilang bahwa keintiman sama Tuhan itu berbeda gitu ya. Ini kita bukan menjatuhkan satu yang lain ya, tapi ini pengalaman pribadi kita masing-masing gitu. Kalau kita itu memang merasa lebih dekat gitu, lebih merasa ya seperti bapak sama anaknya, karena memang dia manggil kita anak-anaknya. Anakku, engkau kukasihi, anakku, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman gitu ya. Jadi memang dia manggil engkau lah anak-anakku yang kukasihi, dan dia ketika dia mengajarkan kita berdoa, dia kan mengajarkan kita Bapa kami yang di sorga ya, seperti itu ya. Ya itu seperti itu. Jadi ya pasti berasa lebih dekat daripada berasa lebih dekat anak kepada Bapa daripada seorang hamba kepada tuannya. Kalau hamba kan tuannya berarti ya gitu. Oke, mau apa lagi nih? Mau ngomong apa lagi nih? Aku sih nggak ada Umi. Udah. Ya, kalau sakitnya gimana? Sakitnya puji Tuhan banget ya. Mungkin karena berkat doa kalian gitu ya, doa orang-orang sekitar juga. Aku ngomongnya lumayan kan, Uni? Udah lumayan, masih belum seperti yang dulu, Marsha yang dulu gitu ya. Tetapi udah lumayan lebih
lebih cepat sekarang gitu, nggak terlalu lambat seperti yang kemarin-kemarin lah gitu. Ya, Tapi masih terapi ya. Masih terapi 2 kali lagi masih terapinya. tunggu masih tunggu pemeriksaan MRI juga. Nanti di tanggal 16 Oktober. aku aku agak itu ngomong kalau MRI itu masih ingat dengan video yang sebelumnya. Oke ya, jadi Marsha masih bolak-balik ke rumah sakit ya saat ini ya, karena kan ya gimana ya, Marsha ini pengen sekali sembuh dan pengen sekali bisa berkegiatan ya, untuk bisa cari kerja, karena kan dia baru lulus, pengen banget kerja, ngelihat anak Lydia kan udah kerja, jadi dia itu ya pasti pengen lah ya gitu, tapi karena sakit kan masih belum bisa. Jadi tetap doakan ya teman-teman semua, dan Marsha juga tadi udah berterima kasih yang sebelumnya udah ada yang bantu-bantu Marsha juga ya, dan itu sangat membantu Marsha untuk bolak-balik ke rumah sakit untuk makan, karena kan Marsha belum bekerja, ibunya juga ibu rumah tangga, papanya saat ini kan memang masih kerjanya masih agak serabutan gitu, karena kemarin itu sempat berhenti kerja udah setahun ya, udah 2 tahun berhenti kerja. Jadi memang bantuan kalian kemarin ini tuh sangat membantu Marsha banget, dan Bella, Tuhan memberkati kalian berlipat-lipat kali ganda ya, karena telah saling membantu anak-anak Tuhan. Dan kalau anak-anak Tuhan masih pengen membantu Marsha untuk saat ini karena Marsha belum sembuh, silakan nanti sini ya, atau aku tulis di bawah di description rekeningnya Marsha ya, karena dia masih butuh bolak-balik ke rumah sakit juga. Dan juga siapa yang pengen mau support pelayanan Rida Jamal juga boleh ada nanti di description ya. Kita sama anak-anak Tuhan saling bantu-membantu. Oke, apalagi? Masih ada lagi? Aku udah nih. Udah. Jadi ya cukup sekian ya tambahan kesaksian Marsha bagian 2, karena banyak yang terlupakan gitu. Khususnya ada yang berpikir bahwa Marsha diajak bapaknya masuk Kristen. Nah, itu sudah terbantahkan ya. Bahkan untuk mau ngomong agama aja nggak pernah sama sekali ya, karena dia takut nanti nggak boleh ketemu Marsha. Jadi itu nggak ada ya. Marsha masuk Kristen karena benar-benar Roh Kudus waktu itu bicara Roh Kudus yang mendorong dia waktu itu lagi makan sama papanya, tiba-tiba dia mau masuk gereja, dan ternyata ketika dia masuk gereja dia mendengar lagu rohani ya, itu dia tersentuh banget dan dia memutuskan untuk masuk Kristen di umur 17 tahun. 2 tahun kemudian baru dia dibaptis, nggak langsung dibaptis ya, 2 tahun kemudian dia langsung dibaptis, 4 bulan setelah dibaptis baru ketahuan keluarganya. Seperti itu ya ceritanya. Oke teman-teman, cukup sekian ya dari kami berdua. Marsha ya tetap doakan kita biar Marsha cepat sembuh juga, bisa dapat kerjanya. Kalau memang ada apa tuh lowongan kerja itu loker nanti buat Marsha boleh di komen ya, siapa tahu ada gitu. Tapi sekarang belum bisa ya, nanti karena masih dalam perawatan gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Dan biarlah yang menonton channel ini diberkati Tuhan, apapun pekerjaannya, apapun usahanya, apa yang dilakukannya, keluar masuknya dijaga Tuhan dan diberkati Tuhan, kesehatannya dan semuanya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Bye. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, kesaksian dari adik kekasih kita ini Marsha. Semoga bermanfaat, memberkati kita sekalian, dan tentunya doa kita bersama-sama, Tuhan akan senantiasa memberkati masa mudanya. Tuhan akan senantiasa membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.